Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyilakan kepada saya waktu dan kesempatan yang ada untuk berusaha dengan peran masing-masing selalu berada di track, selalu berada di rel, di jalur yang memang seharusnya kita berada di sana. Seharusnya menurut siapa? Menurut apa yang selama ini kita usahakan, kita pegang teguh, kita i'tisom, kita tamassaktum, yaitu menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena bisa jadi kalau kita tidak sadar, kita menyibukkan diri kepada sesuatu yang bukan pokok untuk kita menyibukkan diri padanya. Al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Sebuah kaidah fikhiyah yang menjadi pencerahan bagi kita semua yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sibuk atau menyibukkan diri bi ghairil maksud pada yang bukan dituju. Sanes tujuan, menyibukkan diri kepada sesuatu yang bukan tujuan sebenarnya. I'radun anil maksud akan memalingkan kita dari tujuan. Upami urang riweuh ku perkara anu sanes tujuan bakal ngabang balerkeun tina tujuan. Oleh karena itu, mungkin di Cimahi ini atau lebih khususnya di Melong ini, di Cimsel ini tidak jauh berbeda dengan di tempat saya di Kabupaten Bandung. Pada hari ini informasi berita yang sampai begitu banyak. Bahkan kita pun memang terpancing untuk penasaran kalau tidak mengikuti. Terus duit kemana itu? Apa? Israel versus Hamas itu sudah sampai mana ini? Pilpres itu dan lain-lain. Mau tidak mau kita pun mengikuti perkembangan tersebut. Itu tidak salah, tidak keliru. Memang seperti inilah kenyataan yang kita alami pada saat kita hidup. Akan tetapi ada al-maksud, ada tujuan yang lebih penting, yang lebih manfaat, yang lebih urgen untuk kita perhatikan. Kalau di nomor urut harus selalu di nomor satukan. Yang lain nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nu ieu mah kedah nomor hiji. Jangan sampai perhatian kita atau menyibukkan diri kita tidak kepada yang pokok ini, yang paling penting ini. Yaitu terkait dengan diri kita sendiri, nasib kita sendiri di akhirat kelak, pada hidup setelah mati nanti. Bilih eta teu diemutan, margi anteng we ngabandungan
apa? Kalau skala nasional pilpres. Jongjon we ngabandungan satu persatu bangunan-bangunan, masjid-masjid, rumah sakit dan yang lainnya dihancurkan. Bilih kajongjo nanti. Terkait kita, ada satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita jadikan objek tafakkur kita, yang patut kita jadikan sasaran untuk kita tadabbur dan kita introspeksi, yaitu pertanyaan yang disampaikan Allah pada akhir-akhir surat 75 kaakhirnakeun dari surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu berapa ayat ya? Sabar ayat dupi surat Al-Qiyamah? Berapa? 40 ya? Alam yakun nutfatan min yumna summa qala alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjayn dzakar wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala yuhyil mauta. 4 ayat tersisa setelah ayat ini. Berarti kurang lebih 40 ayat surat Al-Qiyamah. Di ayat 5 dari akhir atau ayat 36 ada istifham, ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi istifham ini oleh para ulama balaghah disebut istifham inkari atau nafi wal inkari. Berarti bukan untuk dijawab, tapi menyatakan apa? Keliru, salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu, apakah manusia mengira, apakah, inilah istifham, inilah pertanyaan yang Allah sampaikan pada ayat 36 Al-Qiyamah ini. Apakah manusia mengira ayyutroka sudan, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Nah manusia nyangka yen manehna bakal diantep moal dipirosea, diantep we ku Allah teh moal dipirosea. Nah manusia teh nyangka gitu. Tidak perlu dijawab sebenarnya, tapi menunjukkan keliru. Kalau manusia mempunyai sangkaan seperti ini, harus diluruskan, kedah dipernahkeun, lepat sangkian eta teh. La yu'maru, tidak akan diberi perintah apa-apa. Wala yunha, tidak akan dilarang apa-apa. Allah menciptakan lalu dibiarkan begitu saja. Apakah manusia mengira seperti itu? Mula-mula berbentuk apa? Nutfah, lalu menjadi alaqah, lalu menjadi mudghah, terus berkembang sampai menjadi khalqan akhar, makhluk yang lain. Setelah itu lalu Allah membiarkan begitu saja. Apakah manusia mengira seperti itu? Ayat ini menunjukkan nafi wal inkar, tidak, sangkaan tersebut tidak benar gitu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses yang panjang tadi untuk apa? Untuk menerima perintah-perintah, untuk menerima larangan-larangan, untuk siap memikul taklif-taklif. Oleh karena itu di surat Al-Muluk, surat berapa Al-Muluk? Al-Muluk surat keseberapa? Ayat ini oke.
ayat 67. Awal juz ke berapa ya? Amulek. Awal juz. Kalau Al-Ahqaf ayat juz 26. Kalau Amulek juz 29. 29 betul? Awal juz kalau tidak salah Amulek itu. Di sebagian mushaf di guratan ya, menunjukkan juz baru. Pada ayat ini disebutkan bahwa memang manusia diciptakan bukan untuk dibiarkan begitu saja, tetapi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah. Dia Allah yang menjadikan al-mauta mati, wal hayata dan hidup, liyabluwakum. Liyabluwakum, lamnya lam taklil, lamnya lam kai, supaya dia menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu? Di antara kamu itu siapa? Di antawis urang saha? Siapa yang apa? Siapa yang bagaimana? Ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Siapa yang lebih baik amalnya? Siapa yang paling baik amalnya? Itulah ilah taklil. Kai Allah menciptakan mati dan hidup. Ini yang saya maksud tadi di mukadimah itu. Jangan sampai perhatian kita terhadap firman Allah yang ini menjadi nomor sekian. Kenapa nomor sekian? Karena tergerus waktunya, tercurah kesempatannya, pikirannya untuk menyibukkan diri dalam hal-hal yang lain. Sesuai kaidah tadi, al-ishtighal bighairil maksud, i'radun anil maksud. Bila kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan tujuan, maka akan i'rad, memalingkan kita dari tujuan. Kita punya tujuan tidak hidup ini? Punya orientasi tidak hidup ini? Punya pasti. Setiap muslim, setiap mukmin punya orientasi hidup. Maka setan yang dipimpin iblis dengan bala tentaranya dari jin dan manusia membuat kita menjadi disorientasi hidup. Orientasi hidup jadi tepuguh gitu, terjelas. Itu sengaja supaya mestinya nomor satu menurut Quran dan hadis, kadang-kadang nomor hiji nu ieu mah menjadi nomor sekian. Inilah manfaatnya kita punya majelis taklim, majelis tadarus seperti ini. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat jelas dalam ayat Quran ini apa yang menjadi orientasi hidup kita. Dalam rangka mengisi detik sampai menit, lalu jam, lalu hari, minggu, bulan, tahun. Inilah yang pokok. Kita ikhtiar untuk mewujudkan ahsanu amala. Terkait tafsiran ayat tersebut, Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisarut Tafasir pada jilid 2 halaman 1969, beliau menulis, id
hadhil hayatu lil amali wa hayatal akhirati lil jazai alal amali. Wajar dan layak kalau Allah menyampaikan seperti tadi. Ia menciptakan al-maut, mati, wal hayat, dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, kata Allah. Supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik atau paling baik amalnya. Kata Al-Jazairi, karena hadhil hayatu lil amali. Hidup ini, hidup sekarang, hidup di dunia, hidup di alam fana ini memang lil amali, kata beliau. Untuk melakukan amal. Pada ayat di atas, amalnya amal yang ahsanu, yang mesti kita bersaing dengan yang lain, berlomba dengan yang lain adalah ahsanu. Siapa yang ahsanu dalam amalan? Berbeda dengan hidup kelak, hidup yang kedua tentunya, hidup setelah mati. Wahayatal akhirati lil jazai alal amali. Sedangkan hidup di akhirat bukan lagi melakukan amal, sudah bukan waktunya. Hidup di akhirat adalah untuk jaza, menerima balasan alal amali, atas amal. Hidup di dunia memang lil amal, hidup di akhirat lil jaza alal amal. Mudah-mudahan selamanya kita sadar, atau bahasa sekarang dulu tidak terdengar, ngeh. Kapungkur ayatnya ngeh. Kita senantiasa ngeh bahwa hidup di dunia itu lil amal, di akhirat nanti lil jaza alal amal. Kadang-kadang kita istijal, tergesa-gesa, hoyong senang ayeuna, di akhirat mah senang deui. Kira-kira bisa tidak? Sekarang senang, di akhirat senang. Insya Allah bisa. Tapi kebanyakan pokoknya mah senang di dunia, di akhirat mah tidak peduli mau bagaimanapun. Pokoknya mah ayeuna we hoyong senang teh. Padahal idhadihil hayat lil amal wa hayatal akhirah lil jazai alal amal. Kehidupan sekarang untuk melakukan amal, kehidupan di akhirat untuk menerima balasan atas amal. Oleh karena itu, di alam fana ini kita terus berusaha, berupaya lil amal ini. Teu kenging kabebenyokeun kuno sanes. Teu kenging kajongjonan anteng kunulian. Inilah fokus kita. Hadhil hayat lil amal. Hadhil hayat lil amal. Hadhil hayat lil amal. Hidup ini untuk beramal. Kemudian berikutnya, amal yang satu dengan yang lain ternyata ada marotib, ada tingkatan yang berbeda. Amal teh tingkatanna benten-benten, tingkatannya. Hal ini disinggung oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam tafsir beliau, tafsir Mafatihul Ghaib. Begitu nama tafsir ini.
Mafatih, miftah, mafatih. Kunci-kunci pembuka-pembuka al-ghaib, yang gaib, nama saja. Nama tafsir beliau, tafsir Mafatihul Ghaib. Tafsir ini pun disebut tafsir Al-Kabir. Kadang-kadang para ulama menyebutnya tafsir Al-Kabir, tetapi nanti tertukar dengan tafsir karya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun menyusun tafsir Al-Kabir. Kalau tafsir Mafatihul Ghaib mual paliron, karena ulama lain tidak ada yang menamai tafsir mereka dengan nama Mafatihul Ghaib. Beberapa pengusaha muda Persis, terutama di Kabupaten Bandung, mereka berembuk. Belum seperti sekarang, hippie sudah ada, tersusun rapi. Cikal bakal hippie ini anak-anaknya. Berkumpul, entah bagaimana proses dan tahapannya. Kesimpulannya, mereka siap menggelontorkan dana untuk para asatid waktu itu, tapi asatid muda. Beberapa orang, belasan orang asatid muda, mereka akan pangmeserkeun kitab. Itu program yang luar biasa. Dan bagi kami janten dedeyeun program itu. Kapan ada lagi program ini? Belasan orang asatid muda Persatuan Islam ditawari hoyong pangmeserkeun kitab naon. Saya waktu itu termasuk yang ditanya. Saya tantang balik, memangnya budgetnya berapa? Wantu nawisan gitu teh, memang budgetnya berapa? Karena kalau kitab-kitab murah, kitab-kitab kecil sudah punya nuta acan teh nu arawis gitu. Kalau tidak salah jawaban hippie waktu itu, insya Allah Ustaz 5 juta per asatid katanya. 5 juta. Saya cari kitab apa yang besar, yang mahal, yang kira-kira oleh dana sendiri tekebedag. Saya sampaikan ini tafsir Al-Fahru Razi. Tapi Wios 2 judul katanya. Silakan Ustaz. Pokoknya budget 5 juta. Dengan apa ya? 2 judul besar-besar. Ternyata harganya 7 jutaan. Bagaimana ini? Wios. Karena ada ustadz lain yang di bawah 5 juta. Jadi ada dari yang lain tapi. Maka betullah yang mereka tawarkan itu. Suatu saat kami dikumpulkan, ada penyerahan kitab-kitab ini untuk menambah ilmu para asatid. Ini sangat ditunggu ya program dari hippie, kedengaran oleh hippie ini. Jadi terasa terbantu untuk meningkatkan ilmu para asatid ini. Salah satunya ini sekarang bermanfaat untuk kita. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, besar kitab ini. Karena besarnya pangaos nage awis. Pada juz 31 halaman 134, Al-Fahru Razi menyebutkan anna marotiba a'malil mukallafi salasatun. Sesungguhnya amal mukallaf, amal kita, amal yang harus kita wujudkan, itu ada 3 tingkatan kata beliau. Ayat tilu teh tingkatannya, bukan macamnya, tapi tingkatannya. Yang pertama kata beliau, izalatul aqaidil fasidati anil qalbi. Nah ini tingkat pertama. Palai tepalai
Harus diupayakan yang pertama ini. Izalah, menghilangkan al-aqaidil fasidah anil qalbi, akidah-akidah salah, akidah-akidah jelek, akidah-akidah menyimpang anil qalbi, dari hati. Hati kita harus steril, bersih dari akidah-akidah salah, akidah-akidah menyimpang. Izalah bahasanya. Bukan dikurangi, bukan diminimalisir, tapi hilangkan, kedah diicalkan. Ini kiranya tugas kita selaku para murabbi, para dai, para mujahid itu. Lebih dahulu dari diri kita sendiri. Apakah masih ada pada hati kita bagian dari al-aqaidil fasidah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, akidah-akidah yang keliru, ayak keneh daya. Karena harus izalah, dihilangkan. Kira-kira masih ada tidak dari hati kita aqaidil fasidah? Kemudian yang kedua, kata Al-Fahru Razi, istihdaru ma'rifatillahi ta'ala, menghadirkan, menanamkan ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Menanam pisang relatif mudah. Bagi para petani mudah ya. Menanam padi. Saudara kita dari Rancabali menanam strawberry. Saudara kita dari Cangkuang ada yang menanam apa? Sayur teh. Ini menanam ma'rifatullah, coba. Kira-kira siapa yang siap dan sanggup menanamkannya? Dan yang ditanam pun harus siap dan sanggup dipelakeun ya ma'rifatullah. Pengenalan kita terhadap Allah sejauh mana kira-kira sampai saat ini kadar pengenalan kita kepada Allah. Karena itu tingkat kedua dari amal mukallaf yang harus diwujudkan. Wanoh ke Allah, terang ke Allah, kenal ke Allah. Kalau sekolah-sekolah mana yang mengajarkan ini? Kalau buku-buku apa yang isinya mengarah kepada istihdar ma'rifatillah? Guru yang bagaimana yang bisa menanamkan ini kepada muridnya? Bizatihi wa sifatihi wa asma'ihi, menghadirkan pengenalan kita kepada Allah Ta'ala, baik terhadap zat Allah itu sendiri, terhadap sifat-sifatnya, terhadap nama-namanya. Sina laras-laras kenal sareng Allah, kenal dekat sareng Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Al-Fahru Razi, tingkatan amal mukallaf adalah al-ishtighalu bi khidmatihi, menyibukkan diri. Diri itu sengaja dibuat sibuk sehingga detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun tadi memang diisi dengan kesibukan seperti ini, yaitu bi khidmatihi, dengan berkhidmat kepadanya.
menyibukkan diri dengan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kalau kita jujur, masih banyak perintah-perintah Allah yang belum kita laksanakan. Tidak sedikit perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan, atau sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan, tetapi optimal dan maksimalnya masih perlu ditingkatkan. Kalau kita jujur, masih banyak larangan-larangan Allah, aturan-aturan Allah yang masih kita kerjakan. Aturan Allah masih kene aya nu didupak gitu. Naon didupak teh? Didupak. Batas-batas Allah sering dilewati. Padahal itu bagian dari tingkat amal mukallaf. Al-istighol bihidmatihi, menyibukkan diri dengan berkhidmat kepadanya. Dari mana Syekh Fahru Razi mendapatkan rumusan ini, pemetaan ini? Ternyata yang menjadi dasar beliau menyampaikan pernyataan tersebut adalah dua ayat pada surat Al-A'la yang tentunya sudah tidak asing bagi kita. Jangan kita, putra-putri kita pun sudah pada hafal ayat ini. Yang punya cucu-cucunya pun sudah pada hafal ayat ini. Yaitu ayat 14 sampai 15 di surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayat inilah yang menjadi dasar Syekh Fahru Razi menyampaikan yang tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Allah qad aflaha, sesungguhnya beruntunglah. Siapa? Mau tazakka, orang yang membersihkan diri. Dirinya tidak nyaman menempel kotoran-kotoran padanya, tetapi ia selalu mensucikan, membersihkan dirinya tersebut. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait ayat tersebut Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, kalau tidak salah namanya itu Taisir Karim Rahman, 1 jilid, pada halaman 1021 beliau memperjelas dengan bahasa beliau, menjelaskan maksud firman Allah tadi. Qad aflaha itu qad faza warobaha, sungguh berhasil dan beruntung. Dia tidak gagal, dia tidak rugi, tapi berhasil dan beruntung. Siapa? Man tahharo nafsahu wa naqqaha minasyirki waz-zulmi wa masawi'il akhlaqi. Siapa yang berhasil dan beruntung menurut Allah? Orang yang mensucikan dan membersihkan dirinya. Dirinya selalu ia bersihkan. Dari apa? Pertama kata As-Sa'di, minasyirki, dari kesyirikan. Tidak nyaman, masih ada kesyirikan dalam hati, dalam jiwa. Makanya ia berusaha, berikhtiar terus dan terus supaya kesyirikan ini hilang. Begitu juga cabang-cabangnya, jenis-jenisnya, turunan-turunannya, khurafat, tahayul,
dan yang lain dibersihan wae ku anjeunna manah nanti tina kokotor mangrupi kitu. Yang kedua wazulmi, dari kezoliman, tidak nyaman, masih ada noda kotor kezoliman dalam hati, sehingga ia berupaya tazakka, membersihkan dirinya. Wa masawi'il akhlaqi, yang ketiga, ia berusaha membersihkan dan mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak jelek. Bapak dan Ibu dan ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah masih ada akhlak-akhlak jelek pada nafsahu, pada diri kita, pada jiwa kita? Dugi kadanget ieu atanapi tos koredas, tos steril. Apakah masih ada al-kibru, akhlak sombong pada diri kita? Kinten-kinten aya keneh sombong tacan. Tanapi tos seep. Masih adakah hasad? Masih adakah ujub? Sampai masih adakah bakhil? Karena itu bagian dari masawi'il akhlak yang bertentangan, bertolak belakang dengan tazakka. Qad aflaha man tazakka. Yang pertama yang beruntung adalah orang yang selalu membersihkan dan mensucikan jiwanya dari kesyirikan, dari kedoliman, dari akhlak-akhlak jelek. Berikutnya kata Allah, bukan hanya melakukan itu saja, wa dzakara isma rabbih, wa zakaro itu ada yang bil lisan dengan lidah, ada yang dengan bil jinan dengan hati. Tapi wa zakaro pada ayat ini lebih cenderung dengan hati, mengingat, selalu mengingat, selalu ingat. Nah itu selalu ingat nama Tuhannya. Nama Allah itu selalu dia ingat. Emut wae kana nami eta teh. Dalam tafsir Al-Qasimi atau tafsir Mahasinut Ta'wil disebutkan, ay tazakkara jalala rabbih wa azzamata fakhasha'a wa ashfaqa. Yakni ia ingat jalala rabbih, keagungan Rabbnya, wa azamatahu, dan kebesaran Rabbnya, kebesaran Tuhannya, keagungan Tuhannya, selalu ingat, emut teras. Karena kalau ingat satu nama berarti ingat dengan yang punya namanya. Emut kana nami eta teh hartosna emut kanu gaduh nami. Saha nu gaduh namina sami ka emut wae. Sementara yang punya nama ini memiliki jalal, yang memiliki azomah, kebesaran dan keagungan. Apabila kita bandingkan diri kita dengannya, sangat jauh kebesarannya, keagungannya, bandingkan dengan diri kita. Apa manfaat dan hikmah dari hal tersebut? Kata Al-Qasimi berikutnya, pakhosya'a. Inilah efek negatif, efek positif, manfaat gitu. Bila kita mengingat nama ini, jadi khusyuk, bawaannya itu, asarnya itu, pengaruh nanti. Khusyuk, tunduk, patuh, taat. Wa ashfaqo, dan merasa takut bila menentang aturan-aturannya, sangat takut. Memancing kemurkaan, kemarahannya, sangat takut. Karena apa? Karena zakarus marobih,
selalu ingat nama Robnya. Ini yang kedua. Nami Allah teh emut wae. Banyak para ulama tafsir, disebut banyak bukan seorang, dua orang, tiga orang. Bisa dicek di kitab-kitab tafsir. Banyak dari mereka yang mengaitkan gitu, firman Allah ini dengan ayat 2 surat 8, surat Al-Anfal. Dihubungkan sareng ayat ieu oleh sebagian besar ulama tafsir. Yaitu tentang ciri-ciri orang yang mukmin sebenarnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum al-ayata. Kata Allah, tiada lain orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Manahna nu ngageter teh. Bagaimana berikutnya kalau hati sudah bergetar? Orang yang tadinya malas taat, malas ibadah, niat pun tidak ada. Tapi dengan gemetar hati ini menjadi dorongan yang sangat kuat untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Begitu juga orang yang tadinya akan atau merencanakan atau mau melakukan satu maksiat atau dosa, menjadi tak urung dia lakukan. Teu janten, saur urang Sunda mah naon teh teu janten teh. Teu cios teh sok disebat naon? Bolai. Bahasa yang sudah jarang digunakan. Bolai. Beda dengan di kota Bandung, suka jadi. Jadi wae, suka jadi. Iya mah bolai. Kenapa? Karena dzikirullah, disebut nama Allah. Karena disebut, terdengar, terbaca, maka jadi zakaras marabbihi, jantan we emut. Tos emut kumaha? Ibadah jadi lebih semangat, maksiat dan dosa jadi lebih ditinggalkan dan dilupakan. Pakhosya'a wa ashpaqo tadi juga disebutkan. Jadi tunduk, jadi merasa takut kepada Allah. Kemudian dalam tafsir yang tadi, Aisarut Tafasir pada jilid 2 halaman 2085, hanya 2 jilid, tapi karena 2 jilid tapi tebal-tebal gitu. Ae fi kulli ahayinihi, pangrampak Imam Al-Jazairi. Beliau menafsirkan zakaro di sini fi kulli ahayinihi. Bukan ingat lupa, ingat lupa, ingat lupa, bukan begitu kata beliau. Ingat lupa, bukan. Tapi ingat nama tersebut fi kulli, pakai kulli. Kulli itu lafaz yang maknanya menunjukkan al-ihatah wasyumul. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Tidak ada yang dikecualikan. Fi kulli ahayinihi, pada setiap keadaannya. Emut kana nami Allah teh tiap saat. Bukan seminggu sekali ingat, berarti 6 hari lupa. Tapi tiap saat. Kita sudah termasuk orang seperti itu belum? Emut nami Allah tiap saat. Sok aya hilapna tada urang tanapi emut terus sepertos ayat ieu. Fi kulli ahayinihi, kata Al-Jazairi. Zakarus marobihnya itu fi kulli ahayinihi. Bahkan beliau memberi sampel indal akli
ketika makan, ingat apa kalau kita makan? Kantos tuang. Nuju tuang sok emut kana naon? Sama kalau sekarang mungkin emut ka orang Palestina. Mungkin orang matiasa nada, raos, bebas, tempat di mana wae. Apakah mereka saat ini bisa seperti kita? Bukan hanya kenyangnya berarti, bukan hanya enak tidaknya yang diperhatikan. Kalau ingat Allah, ini yang dimakan halal haram. Ieu teh nu dituang teh nu dihuapkeun teh halal haram. Baik zatnya maupun aridnya. Kan ada haram zat, memang makanan itu yang haram. Ada arid, makanannya halal tapi memperolehnya, mengusahakannya haram. Tuangeuna mah halal, sanes daging babi, sanes bangke, sanes getih nu ngocor, sanes. Tapi cara memperolehnya halal haram. Jangan-jangan yang mau kita masukkan ke mulut ini syubhat. Begitu kira-kira kalau ketika makan ingat nama Robnya. Wa inda syurbi ketika minum. Wa inda naum ketika mau tidur. Bade kulem wae naon ka emut-emut. Rasul mengajarkan dan mengarahkan seperti itu. Kalau lapat Bukhari, bismika Allahumma amut wa ahya. Amut dulu kalau lapat Bukhari. Berarti kita diarahkan mengingat apa? Upami ngedalkeun doa nembe, urang diarahkan ku Rasul emut ka mana? Yaitu bismika. Dengan menyebut namamu. Allahumma ya Allah, amut aku mati, wa ahya dan aku hidup. Wa indal hububi minhu ketika bangun dari tidur. Zakaros marobbi mengingat nama Robnya. Urang gugah kulem emut kana naon? Kewe cobian nih. Bilih hilap tadi. Menurut pangrampa ulama berarti zakaros marobih itu fi kulli ahayini indal akli kata beliau wa inda syurbi wa inda naum bahkan ketika bangun dari tidur zakaros marobih selalu ingat nami eta nama Robnya nama Allah wa bis sholati ketika sholat sesuai surat Toha wa aqimis sholata li zikri dirikanlah olehmu sholat untuk mengingatku wa khorijis sholati maupun di luar sholat emut ka Allah menuju sholat teh unku atau salamah bukan begitu di dalam sholat di luar sholat selalu zakaros marobbi ingat nama Robnya nama Allah. Ini yang kedua, orang yang Allah sebut dia beruntung selain ia tazakka membersihkan jiwanya wa dzakaros marobbi dan selalu mengingat selalu ingat nama Robnya. Berikutnya adalah Pak Sholla. Sholla asalnya lalu disambung fa huruf atop litartib wa ta'kib lalu ia sholat membersihkan diri ingat nama Robnya lalu sholat ayakni as-shalawatil khamsa ia mengerjakan sholat 5 waktu wan nawafila menurut Al-Jazairi dalam tafsirnya ini
sanes nu wajib bungkul, sanes ngalap cekap ku nu wajib bungkul, anu wajib bungkul we cekap bukan. Tapi wan nawafila dan salat sunat. Salat yang 5 waktu ia kerjakan, salat sunat pun ia kerjakan. Min rawatiba seperti salat rawatib dipidamel ku anjeun lagi. Masa iya menggapai ahsanu amala ari salat cekap 5 waktos unggul. Kinten-kinten layak tidak disebut ahsanu amala. Upami urang midamel nu wajib unggul. Ahsanu amala. Siapa yang paling baik? Siapa yang lebih baik amalnya? Makanya berbanding lurus apa yang disampaikan Al-Jazairi ini, as-salawatil khamsa wan nawafil min rawatiba wa ghairiha, bahkan seperti salat rawatib dan yang lainnya. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sehari semalam rawatib berapa rakaat? Sadinten sawengi asyra rakaat 10. Numutkeun Ibnu Umar mah qabla subuh 2 rakaat, qabla duhur 2 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Dihitung asyra rakaat 10 rakaat. Apakah selama ini kita mampu mendawamkan rawatib tersebut? 10 rakaat sadinten sawengi. Tapi di zaman kita mungkin tidak berbeda. Saya dengan bapak dan ibu, kadang-kadang kita itu sering menjadi musafir. Musafir, tukang nyaba. Kalau sedang safar, rawatib itu tidak dikerjakan, kan gitu kan? Kecuali qabla subuh. Seperti itulah uswah hasanahnya. Sementara kita petualang, tukang petualang. Dalam seminggu selalu saja safar. Mungkin hampir tiap hari kalau saya safar. Gitu. Makanya yang 10 itu tidak utuh. Tapi itu jadi pegangan kita. Sehari semalam rawatib itu 10 rakaat. Kiat mual. Upami 10 rakaat sadinten sami teu kiat, apalagi menghadapi tentara Zionis ya. Kemudian kenapa sholat sunat ini disyariatkan? Menjawab pertanyaan tersebut ditemukan hadis Rasulullah SAW, di antaranya riwayat At-Tirmidzi. Riwayat lain pun ada, tapi riwayat Musanisme paronok hadisnya. Iya mah lengkap. Mending nu ponok, mending nu lengkap. Karena hadisnya ditulis, gitu, sanes ditalar, nu lengkap we diserat. Upami ditalar mah nu ponok. Ini hikmahnya. Pakai makalah hadis panjang ge tiasa dibahas. Coba upami ditalar, pasti nu panjang dilangkung. Upami teh dilangkung ge dicomot gitu. Bagian tertentu saja. Kita baca secara utuh dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Begitu kaya gitu para sahabat radhiyallahu anhu. Nu sangsara wae bareunghar para sahabat. Nu sangsara wae bareunghar para sahabat itu. Nah beunghar karena hadir di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diaping ku Rasulullah. Upami gaduh masalah
Kepada siapa ditanyakan? Kepada siapa curhat? Kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud benghar. Ada yang mengatakan orang yang kaya itu adalah orang yang bila ada keperluan, bila ada masalah, ada tempat untuk mengadu. Para sahabat persis seperti itu. Hadir di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat bagaimana? Ada pelanjutnya. Sahabat Abu Bakar tiada, ada Umar bin Khattab. Umar tiada, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, terus dan terus. Sekarang di zaman kita gara-gara masalah. Jadi sosok-sosok mereka itu seperti katanya tangkal paria. Kantos melak paria pemuda. Nuangna kantos nuangna. Bagaimana pohon paria? Ketika pohon paria itu masih ada, area di bawahnya terasa sejuk, iuh. Dan ketika masih ada, tidak sadar, tidak ngeh, teduh itu karena wasilah pohon paria ini. Makanya tidak dihargai karena tidak ngeh. Teduhnya terasa, sejuknya terasa, tapi yang membuat sejuk itu tidak ngeh. Setelah pohon paria ini dibukbak, gitu, dihilangkan, nah hanya asa panas kieu, panas wae, dati payun mah asa iuh sejuk, ternyata pohon parianya sudah tidak ada. Sulit mengembalikan kehadiran pohon-pohon paria seperti ini. Rasulullah SAW di antara fungsinya adalah seperti pohon paria tersebut. Di antaranya membuat sejuk apa yang ada di bawahnya. Abu Hurairah pun di antara yang merasakan nuansa tersebut. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Ini berita yang sangat penting diketahui. Amal hamba yang pertama nupang payuna akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholat kita, amal kita yang paling pertama dihisab. Kata Rasul berikutnya, Pa'in soluhat pakod aflaha wa anjaha. Ada yang ketika dihisab sholatnya beres. Sholat orang kalau nu kitu moal beres. Bila beres sholatnya, maka sungguh ia beruntung dan berhasil. Wa in fasadat pakod khoba wa khosiro. Dan jika sholatnya tidak beres, rusak, maka ia rugi dan gagal. Ada yang soluhat sholatnya, ada yang fasadat. Mudah-mudahan sholat kita termasuk yang soluhat, optimis soluhat, yakin soluhat. Fa inin taqasa min faridotihi syai'an. Ada juga yang sholatnya soluhat tidak, fasadat tidak, tapi ayat intaqasa. Jika ada yang kurang sesuatu pada sholat fardunya, aya kakirangan sholatna teh, bisa jadi dalam bersucinya, kirang lantis, kirang tartib. Apakah setiap wudu kita lantis, tartib?
Bisa jadi kekurangan ini disebabkan kekurangan pada gerakan-gerakannya. Ketika kita mengangkat tangan, meletakkan tangan, ketika kita ruku, ketika kita sujud, duduk antara dua sujud. Apakah gerakan-gerakan kita sudah soluhat? Sudah sempurna atau belum? Bisa jadi zikir dan doanya, bacaan-bacaan sholat kita ada intakoso, kekurangan. Apalagi ya mah sanes bisa jadi ya mah apalagi bicara tentang kehusyuan. Khusyuk. Apa itu khusyuk? Kalau khusyuk dalam sholat, hudurul qalbi fis sholat, hadirnya hati. Hati itu hadir. Sholat di melong, di Al-Furqan, badannya, hati di mana? Hati di mana? Sama di Al-Furqan. Kalau khusyuk, hudurul qalbi fis sholat, hadirnya hati dalam sholat. Bisa jadi intakoso pun karena faktor kehusyuan. Atau napi sadayana. Susucina intakoso. Gerakan intakoso, dikir doa intakoso, kehusyuan intakoso. Atuh saep teh dikirangan ti ditu ti dieu. Berarti kemungkinan intakoso begitu besar kalau kita jujur. Kalau demikian, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Lihatlah apakah hambaku mempunyai salat sunat. Gaduhan salat sunat henteu. Tinggal gaduhan salat sunat henteu. Payukmilu biha man taqasa minal faridati. Jika ada gitu, jika punya salat sunat, maka Allah menyempurnakan dengannya salat fardunya yang kurang. Upami teu aya nya kitu we. Salat fardunya dalam keadaan intaqasa, kurang. Berikutnya kata Rasulullah SAW, summa yakunu sa'iru amalihi ala dalika. Bukan hanya amal sholat saja yang akan diperlakukan demikian, amal-amal lain pun seperti itu. Makanya Al-Jazairi berani menafsirkan pasolla itu bukan hanya sholat 5 waktu, tapi dan sholat-sholat sunat. Beliau memberi contoh seperti rawatib, bukan hanya rawatib. Ada apa? Tahiyatul masjid, ada banyak yang menyebutnya syukur wudu. Para ulama menyebutnya apa? Salat tuhur. Salat yang dilakukan setelah bersuci. Ada apa lagi? Salat sunat. 15 menit setelah habis waktu subuh disebut salat waktu duha. Sampai menjelang duhur. Kemudian habis isya, belum tiba subuh, ada waktu untuk sholat malam. Panjang. Kapan habis waktu isya? Ila nisfil lailil awsat. Sampai tengah malam yang pertengahan. Waktu isya habis. Berarti waktu apa? Kosong. Dari waktu sholat wajib. Di sanalah kesempatan untuk sholat malam. Acana gitiasa. Setiap malam, setiap bagian malam bisa digunakan untuk sholat malam. Asal ba'da isya. Tos maghrib ge, tos lebet malam. Leres teh. Tapi untuk sholat malam mah setelah isya. Panjang gitu. Ku panjang-panjangnya sampai kita kede we panjang kene. Kede ngong adan subuh. Teka bujeng enjingna sugan.
teka bujang deui pageto, teka bujang deui tos samingon, teka bujang keneh piraku. Masih ada kesempatan sangat panjang. Dan sholat-sholat sunat lainnya sangat banyak. Maka mudah-mudahan kita berlomba, tapi dalam al-maksud. Menurut Quran Sunnah memang itu tujuan kita. Jangan sampai kita berlomba bukan pada yang dimaksud. Kenapa? Al-ishtighol bi ghairil maksud, i'rad anil maksud. Kalau kita menyibukkan diri bukan pada tujuan kita, maka akan memalingkan kita dari tujuan. Hanas ditamplokkeun padahal bukan sesuatu yang merupakan tujuan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan pada malam Ahad kedua. Itu sasih pangis bungsu. Pangis bungsu. Sesah di Indonesia kan pangis bungsu teh. Di Indonesia kan paling kedua dari akhir tuh. Pan pangais mah sarung bungsu. Sarung bungsu masa. Bulan depan Desember 2023 habis gitu. Sekarang November. Mudah-mudahan mengisi waktu yang entah berapa lama lagi Allah masih beri kesempatan kepada kita dari detik, menit, jam dan seterusnya. Kita terus berupaya, berikhtiar, berusaha untuk mewujudkan yang seharusnya diwujudkan, yaitu ayyukum ahsanu amalan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz diiring dengan doa jazakumullahu khairan katsiran atas tausiah yang barusan disampaikan. Mudah-mudahan dengan tausiah yang barusan disampaikan oleh Ustadz itu bisa menambah kesemangatan kita untuk terus berlomba demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus berusaha untuk melakukan amal soleh itu bukan hanya baik, tapi menjadi amal yang terbaik. Begitupun sekarang yang ikhwatu iman saksikan di bawah itu ada panggung, ada tenda juga. Nah itu adalah insya Allah besok hari Minggu tanggal 12 November, pimpinan cabang Persis Berikut Otonom Cimahi Selatan mengadakan suatu acara yang mungkin bisa dibilang langka, karena seingat saya baru kali ini ada acara besar seperti ini, silaturahmi jamiah. Nah ini dari beberapa bulan ke belakang, bahkan rencananya yang saya tahu itu pemuda itu sampai 1 tahun ke belakang gitu, atau 2 tahun ke belakang. Soalnya itu direncanakan itu pada musker pada waktu itu. Dan ya mungkin ini takdir Allah terwujudnya di bulan ini. Jadi bertahun-tahun, tapi sibuk-sibuknya pengen ayeuna beberapa bulan. Nah ini mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah catatan amal soleh
payunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan paniatan urang dilempengkeun teras para panitia penyelenggara supados teras-terasan ngalempengkeun jarum hate. Sabab setan mah teras-terasan ngegoda manusia supaya amal nate bolai, supaya gagal amal teh. Jadi hese capek teu kapake. Lebar tanaga pamikiran jeung harta kurang dikaluarkeun tapi di payunan Allah teu janten naon. Kituna mudah-mudahan ikhwatul iman janten panitia penyelenggara oge anggota nu bade ngahadiran kedah ari ikhlas sareng simkuring ngarep atas nama pimpinan jamaah oge panitia islami panitia miharep ka ikhwatul iman sadaya anggota kali simpatisan supados tiasa hadir dina waktosna dinten enjing margi ieu merupakeun hajat jamiah pami teu kurang di hadiran bade usaha batur mah can tangtu daekeun hadir tah anu janten anggota mah satungtung teu aya halangan yang mendesak maka diusahakan untuk bisa hadir. Anapun simpatisan mangga hadir. Margi enjing seueur pisan acara-acara nu bade digelar. Oge salajengna panginten informasi salajengna dina pimpinan jamaah kenal malam Rebo enjing lebat kana malam Rebo kadua insyaallah sakumaha biasa mengbaris paparin tausiah nyaeta Al Ustad Nurdin. Terus anu janten bahasan masih seputar pengurusan jenazah. Oge malam Ahad payun, malam Ahad katilu insyaallah mengbaris paparin tausiah nyaeta Al Ustad Kiai Haji Muhammad Sayyid Sayyidin. Begituna ka ikhwatu iman sadaya sakali deui musim kering ditegaskeun kegiatan malam Ahad ieu teh merupakeun kegiatan kerjasama dan sama-sama bekerja antara pimpinan cabang Pemuda Persis Cimahi Selatan beserta pimpinan jamaah Persis Cikenal. Kulantaran eta teh tos janten kesepakatan malah disepakati dina musker dina musyawarah kerja maka sudah menjadi satu kewajiban bagi anggota pemuda pimpinan cabang Cimahi Selatan dan juga anggota pimpinan jamaah Persis Cikenal itu sudah menjadi suatu kewajiban untuk menghadirinya. Ini yang perlu saya tegaskan karena yang saya lihat sekarang nu ngarora teh geus karolot duka anu jadi baheula mah ngajaring-jaring teh tadi ngarora duka ayeuna mah tos kapal Persis bareng ngarorana. Jadi sekali lagi ini kegiatan ini bukan kegiatan pemuda saja atau jangan punya anggapan da eta mah kegiatan jamaah Persis. Ini kegiatan malam Ahad ini kegiatan pimpinan cabang Pemuda Persis Cimahi Selatan berikut kegiatan pimpinan jamaah Persis Cikenal juga. Artinya anggota Pemuda Persis Cimahi Selatan dan juga anggota jamaah Persis Cikenal itu wajib untuk menghadirinya. Itu wajib untuk menghadirinya. Karena itu sudah menjadi sebuah satu kesepakatan. Dan kita perlu ingat apalagi yang sudah menjadi anggota itu kan kita terikat dengan baiat. Baiat itu janji yang kita ucapkan kepada Allah yang disaksikan oleh anggota jamaah. Nah, ini yang perlu saya tegaskan. Soalnya yang saya lihat semakin kesini itu semakin santai-santai saja nganggap urang mah moal kaciri, urang hungkul moal kaciri. Punya prinsip semuanya seperti itu, maka teka cariri. Tah ayeuna mah harus dirubah
pemikiran dan pola pikir lamun eueuh urang rek usaha di usiana tah kudu kitu mikirna bisi eueuh nu ngeusian batur bisi teu hadir rek urang we nu hadir kudu kitu sadayana anggota mikirna kakara pinuh masjid kusau yang beureun mikirna jiga tadi urang hungkul teu hadir oge da moal kaciri kabeh mikir kitu mata teu kacari. Nah itu mudah-mudahan itu saya harapkan dari pimpinan cabang pemuda juga harus terus mengingatkan anggotanya supaya terus ingat ya, karena ini menjadi bagian tanggung jawab kita mengadakan acara seperti ini, pengajian ini bukan untuk orang lain. Di musker di musyawarahkeun teh ngayakeun kegiatan lain keur batur tapi keur urang nyalira. Anapun batur aya nu ngiringan ya alhamdulillah mun teu aya geus bae pan ieu mah kagiatan keur urang nyalira kitu tanu perlu ditegaskeun teh ulah siga nu hajat ngayakeun kagiatan pangaosan nu hajatna ka mana. Jadi pengajian teh keur batur tah di Jamiah Persis, di Jamiah Pemuda Persis kagiatan teh lain keur batur keur anggotana. Artinya Jamiah itu memberikan hak anggota. Kusabab eta hak urang sebagai anggota kudu ditarima kalayan bingah gitu. Tinggal ayeuna hak Jamiah ku urang perlu dicumponan ku cara ngahadiran kagiatan ieu. Eta pangintennya non priyogi ku urang janten pepeling teras diemut saha diri urang teras kumaha Jamiah urang dalam bentuk urang bari usaha. Mudah-mudahan orang sadaya ku Allah akhirnya diparinan kesempatan bikin hadiran kagiatan-kagiatan nu aya di pimpinan jamaah Persis kenal atau nabi kegiatan-kegiatan nu diayakeun ku pimpinan cabang Pemuda Persis. Sakitu anu tiasa kapiatur mudah-mudahan aya guna kalih manfaatna hapunten anu kasuhun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi